Hello, come back channel Green Wombat. Okay, welcome back to my channel, to our channel. Ya, ini channelnya Green Wombat. Di sini kita bikin sesuai dengan vlog ke-13 ya, dengan temanya escort ambulan, escorting. Jadi Escorting ambulan. ya sini lo. Escorting ambulan. Jadi ini Biasa. si Bro John Gaming biasa baru 3 kali. Jadi pembahasannya kita di sini tentang escorting ambulan. Terus bisa dibilang mungkin bukan pembahasan lah, tapi perdebatan ya, karena ya sesuai dengan mungkin bisa dilihat ya dari settingan motornya kelihatan ya, ini ada Mio Z ngajak baku hantam sama MX dan AR6. Oh enggak, Pulsar. Bisa kutu kak. Oke, ya kalau berantakan di sana biarin, sana juga makin berantakan biarin. Oke, jadi ini kita recording jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Oke, sebelum dimulai, Jadi berapa? cukup didengarkan sedikit bahasan ini mengandung bahasan yang sensitif ya. Jadi kalau misalnya nanti kolom komentarnya agak bergoyang kiri kanan sampai menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, itu bakal gua lock gitu. Jadi kalau misalnya mau berdebat di kolom komentar silakan, tapi tetap menggunakan bahasa yang sopan gitu. Nanti gue juga sama Bro John Gaming juga bakal menggunakan bahasa yang sopan gitu loh. Jadi bebas di sini berdialektika atau mau berdebat sekalipun terserah gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya posisinya yang mana, gue kontra ya. Gue kontra sama escorting ambulan, dan ini Gue pro dengan escorting ambulan. bahkan berlaku ya. Pernah. Oke, jadi gue yang kontra dengan escorting ambulan, dan Bro John Eco Gaming itu yang bisa dikatakan dia yang ini. Nah terus satu lagi, untuk kedepannya channel gue, lu kesini kalau kesini sih. Ya, untuk kedepannya gue bakal banyak bahas teknis soal motor di channel ini. Gue udah ada satu bahasan yang akan gue bikin di vlog 14. Tapi kalau misalnya memang ada saran-saran dari orang-orang sekitar gue atau dari teman-teman di YouTube yang memang pengen memajukan kontennya tapi bingung atau gimana dan memberikan konten itu terhadap gue, nggak masalah gitu ya. Nanti gue pasti memberikan shout out gitu. Dan karena perdebatan ini cukup panjang, gue nggak tahu ya bakal gimana ke depannya, karena ini benar-benar kita improve ya. Jadi nggak ada yang di set, jadi kita nggak ada yang megang catatan sama sekali gitu. Sama sekali nggak ada yang megang catatan. Ya handphone pegang sih gitu, cuman maksudnya catatan gue bakal ngomong ini nggak ada gitu. Jadi ini sebenarnya improvisasi semuanya, kanan kiri dua-duanya gitu. Jadi gue nggak tahu bakal ujungnya seperti apa. Cuman gue mohon ditonton sampai akhir, karena gue nggak mau nanti ada perdebatan yang memang itu biasanya di tengah-tengah kemudian debat lagi sama orang, padahal itu sudah dibahas di akhir gitu. Oke, gue mulai mungkin dari yang pro dulu. Oke, mungkin kita bakal duduk di masing-masing motor. Ya, kita lihat di sini. Oke, untuk Bro John Gaming, Yuk. kira-kira apa yang membuat lu setuju terhadap escorting ambulan? Agak kencengan dikit soalnya. Yang pertama, satu kan ambulan itu prioritas nomor 2 ya dalam undang-undang lalu lintas pengawalan juga. Agak kencang. Nomor 2. Oke. Di Udah lalu ketan. lintas. Di undang-undang tentang pengawalan itu nomor 2 setelah Damkar. Kita ngelihatnya di Jabotabek ya. Jadi ya karena Kita tinggal di mana kok? kita acuannya dulu waktu escorting ambulan itu di Jabotabek. Jabotabek sendiri kan macetnya udah tahu sendiri, udah minta ampun. Jadi ambulan mau lewat pun itu terhalang. Sedangkan yang di dalam ambulan kadang mengalami sedang kritis atau butuh pertolongan siap tanggap dan gawat darurat. Jadi kita teman-teman dari escorting ambulan dulu. Jangan sampai sebut komunitas ya. Oke, gue ingetin lo. Dari escorting ambulan dulu punya inisiatif buat bukain jalan, seperti kayak patwal kalau buka jalan enak gitu, biar ambulan cepat sampai tujuan. Terus yang kedua karena
kita udah jadi kebiasaan gitu untuk bukain jalan buat ambulan-ambulan, jadi ya itulah habit ya. Oke. Oke, sekarang gini gantian berarti. Oke. Itu tadi apa namanya, bisa dibilang di sini aja. Gue bareng sama 2 motor gue. Iya. Iri. Gue lawan ini, gue lawan lo. Oke, jadi argumentasinya dari Bro John Gaming itu gue nggak bisa membantah secara 100% ya. Maksudnya gue di sini KTP gue Bekasi, bisa dilihat dari 2 plat nomor gue. Kelihatan dong plat nomor gue, nggak apa-apa sih, gue bayar pajak, gue nggak ada yang ditutupin. Ngapain sih lo? Oke, jadi bisa dilihat dari 2 plat nomor gue, sampai sekarang gue masih berKTP Bekasi, walaupun gue tinggalnya sempet di Semarang, sempet di Bandung, sempet di sekarang di mana gitu? Karanya. Gue baru gak nyampe sebulan di sini, jadi gue masih agak lupa. Oke, gue nggak bisa memungkiri ya kalau misalnya memang di daerah Jabodetabek itu memang padatnya luar biasa. Gitu, jangankan pakai ambulans gitu ya, bahkan kayak motor ini aja si Mutiara Hitam lewat sana juga udah ngap gitu. Maksudnya jarak yang mungkin ya kalau di sini 15 km itu cuma ditempuh bisa ya 4 jam lah gitu ya, 15 menit gitu ya. Kalau misalnya memang macet ya paling cuma 30 menit gitu. Sementara kalau di daerah Jabodetabek atau kita tambahin deh Bandung gitu ya, Bandung itu sudah mendapatkan predikat kota termacet di Indonesia gitu loh. Kalau di Bandung 15 km tuh bener-bener wah, itu sengsaranya luar biasa gitu loh. Itu bisa ya 2 jam 3 jam pakai motor gitu. Jadi gue pikir gue gak akan memungkiri itu. Hanya saja pertanyaan gue sebenarnya simpel, itu jelas melanggar undang-undang gitu loh. Jadi ada undang-undangnya bahwa pengawalan yang boleh mengawal ambulans itu hanyalah polisi gitu loh. Jadi udah ada undang-undangnya. Perkara urgensinya seperti apa, ya itu udah ada tugasnya polisi gitu loh. Nah, sebagai masyarakat itu nggak bisa seenak jidat gitu loh. Apalagi tidak ada ilmu pengawalan. Sekalipun lu dapat ilmu pengawalan, lu ada izinnya nggak melakukan pengawalan. Maksud gue gini ya, gue senang baca jurnal, gue senang baca apa gitu. Bahkan kadang-kadang gue di YouTube, HP gue lupa gue silent. Bahkan kadang kalaupun gue cuma nge-YouTube gitu ya, yang gue lihat itu memang video-video yang bisa dibilang cukup edukatif. Walaupun kadang-kadang segabut-gabutnya gue nontonin Minecraft. Ya, yang gue tontonin itu Hermitcraft namanya, Hermitcraft gitu loh. Jadi itu channel yang memang tentang building atau redstone gitu ya. Yang favorit gue mungkin Mambo Jambo gitu kan. Itu gini loh, gue sering nonton mereka. Atau kalau misalnya untuk serial TV gue seneng sama kayak siapa namanya, gue lupa itu, yang dokter agak memiliki autistik, diangkat dari film drama Korea, berisik lu gitu. Jadi gue senang yang sama yang seperti itu. Oke, kita ambil sekarang contoh Minecraft deh, biar nggak banyak orang tersinggung. Apakah dengan gue sering nonton Minecraft gue bisa tahu bagaimana cara building redstone gitu, atau bangun-bangunan yang bagus di Minecraft? Kan enggak gitu loh. Kalau gue punya teman buat ngobrol soal Minecraft ya gue cuma diem aja gitu ya, karena gue emang gak ngerti. Walaupun gue sering banyak nonton video-videonya Mambo Jumbo atau siapalah itulah di Hermitcraft gitu ya, kayak misalnya Mambo Jumbo, Iskal, yang kayak gitu-gitulah. Nah terus kalau misalnya gue seneng nonton yang soal ilmu kedokteran gitu ya gue belajar gitu. Bahkan gue sempat belajar caranya ngejahit luka gitu. Walaupun waktu gue belajar itu gue nggak pakai kulit beneran gitu, gue pakai busa segala macam. Gue mempelajari tekniknya sampai gue mempelajari jenis-jenis jarumnya. Pertanyaan gue sebenarnya simpel, kalau ada orang kecelakaan di jalan terus gak ada dokter, gak ada apa, apakah boleh gue jahit dia? Boleh gak menurut lo? Kan enggak. Gak boleh, harus ada tenaga medis. Nah, jadi walaupun gue merasa gue bisa gitu ya, tapi pertama ilmunya dapat dari mana? Walaupun itu dari jurnal, walaupun gue baca, gue belajar gitu, tapi kalau gue nggak ada sertifikasi, nggak ada yang ngetes, gue nggak pernah terbukti ilmu gue beneran ada gitu. Sekalipun ilmu gue beneran ada dan udah dites, itu cukup buat diri gue sendiri, bukan untuk melakukan ke hal orang lain. Kenapa? Karena gue nggak punya perizinannya. Katakanlah gue orang yang cukup jenius, katakanlah gue bukan orang jenius ya, tapi katakanlah gue orang yang cukup jenius, gue bisa baca jurnal pendidikan, gue ngerti tentang sakit jantung, gue ngerti tentang keloid atau misalnya cancer atau segala macam, terus gue tahu ilmu bedah, gue tahu tentang neurological, terus gue dites sama dokter, anggaplah gue punya kenalan dokter gitu ya, terus kemudian dia ngetes gue, sebutkan sistem saraf ini, gue bisa semuanya.
cara bedahnya gini. Anggaplah mau bedah ini berarti ngambilnya di mana, dirusuk ke berapa. Terus gue ngerti semuanya, cara megang pisaunya gue ngerti semuanya. Pertanyaannya gue ada izin gak melakukan itu? Kan enggak. Jadi sekalipun ada dokter yang ngelihat gue, terus kemudian gue dites sama dia, oke gue bisa, belum berarti gue bisa melakukan itu. Apalagi di jalan. Itu sama dengan escorting. Gitu loh. Jadi pertama lu melanggar undang-undang. Yang kedua, lu belum tentu punya ilmunya. Gitu loh. Lu belum tentu punya ilmunya. Ya. Yang ketiga, sekalipun lu punya ilmunya, siapa yang mensertifikasikan itu? Yang keempat, siapa yang mengizinkan itu? Oke, dan ini pembawa pertanyaan gue selanjutnya ke Bro John Gaming. Menurut lu, SOP-nya itu orang-orang yang SOP ya, standar operasional prosedur. SOP-nya lu ngawal ambulan itu apa? Yo, gue yang pegang. Kemanusiaan. SOP-nya? SOP-nya nggak ada lah, cuman kita berbakti kemanusiaan aja. Kencengan suaranya? Nggak ada kalau SOP, karena buat kemanusiaan aja aslinya. Terus udah. Terus argumentasi lu untuk melawan kalau itu dilarang oleh polisi atau tepatnya hanya polisi yang boleh? Gimana? No comment. Kok no comment? Ya no comment. Kok no comment? Lu kan melakukan. No comment. Kalau gue sih jujur cuma bukain jalan aja. Jadi kalau lampu merah kayak gitu ada polisi, saya biasanya ngomong sama polisi. Cuman kadang kan dari pihak kepolisian juga mengaturnya kadang, kalau dulu kalau emang nggak diberhentiin beneran di lampu di Jakarta itu nggak ada yang mau berhenti walaupun ambulan udah nyalain sirinenya kayak gitu. Udah itu. Oke. Jadi ini alasan klasik ya, alasan kalau klasik para saya dibilang escorter. Jadi mereka bilang katanya kalau nggak diberhentikan mereka nggak akan dapat attention dari kepolisian segala macam bla 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 bla. Well, pertama kalau ada polisi yang jaga di lampu merah, ya itu belum tentu orang itu bisa meninggalkan stationnya, gitu loh. Logikanya gini, kita masih nerima polisi kan, kita masih nerima banyak polisi baru kan. Akademi polisi itu selalu banyak peminatnya dan selalu banyak yang lulusnya. Logikanya apa? Kita masih butuh atau kekurangan sumber daya manusia untuk jadi polisi, bener gak? Betul. Iya. Berarti kurang dong. Kurang. Lah terus kalau sumber daya manusianya untuk jadi polisi itu kurang, maksudnya gini, ya. Dalam undang-undang ambulan itu tidak perlu dikawal. Iya. Ambulan, lampu pemadam kebakaran, sirine pemadam kebakaran itu sudah tidak perlu dikawal, gitu loh. Simpelnya ya udah gitu loh. Atau emang kereta butuh dikawal? Kereta. Siapa yang mau ngawal kereta? Kereta mah nggak pernah dikawal lah. Nah, udah ada jalan sendiri. Nah, ya tapi emang kalau misalnya kereta itu lewat persimpangan sama jalan itu, emang dia butuh kawalan? Bentar berhenti dulu gitu kan? Kereta mau lewat kan enggak kan? Bener gak? Ya kan kereta prioritas pertama. Nah, maksud gua apa? Sekarang kalau di jalan umum gak ada kereta, berarti ambulan dong. Sebenarnya bukan ambulan sih, gua pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, ya, ambulan. Baru ambulan. Ya kan? Oke, berarti lawannya cuma ambulan, itu cuma pemadam kebakaran. Iya. Nah, tapi tetap selain dari hal itu, dia harusnya bisa melaju tanpa halangan dong. Iya. Dengan menyalakan sirinenya aja, bener gak? Nah, di sini sebetulnya sudah tidak ada kewajiban gitu loh untuk kepolisian Republik Indonesia itu melakukan pengawalan, walaupun memang lebih baik dikawal. Gue setuju, lebih baik dikawal, gitu loh. Tapi sumber dayanya kan kurang. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti. Nah, sekarang kalau misalnya dibilang kalau mereka udah nyalain sirene pun belum ada yang minggir, berarti yang salah siapa? Orang-orangnya. Lo tidak boleh swearing. Oke, benar sekali. Yang salah itu orang-orangnya, bro. Gitu. Jadi kalau yang salah orang-orangnya, apakah kita bisa menyalahkan polisi? Enggak lah. Ya polisi orang sih, maksud gua masyarakat yang tidak mau minggir. Iya. Nah, berarti yang seharusnya jadi tujuan atau target operasinya para escorter itu siapa? Kenapa masih banyak menyalahkan polisi? No. Harusnya gimana? Jadi menurut lu gimana baiknya? Harusnya minggirin, ngasih jalan
biar pada sadar. Udah suruh minggir biar jalan dulu. Lah pertanyaan gue, lu siapa nyuruh minggir orang di jalan umum? Lu pakai toa? Kagak. Lu pakai sirine? Kagak. Jadi gimana? Ngasih tanda itu belakang ada ambulan. Bisa. Ngasih tanda tuh belakang ada ambulan. Enaknya suruh minggir sedikit biar ngasih bisa. ambulan. Kayak gitu. Jadi nggak kita emang nggak seenak jidat sih emang harusnya. Kalau lu lalu yang ngomong. Emang kita harusnya nggak seenak jidat kalau buat minggirin orang. Kan toh orang juga pengguna jalan juga bayar pajak juga gitu kan. Oh, lu Tapi bayar pajak? seenggaknya kita harus tahu aturan kalau udah ada sirine, udah dari kejauhan udah ada rotator merah, rotator merah, sirine merah, udah ada toa dari ambulan juga harus pada minggir juga harusnya udah tahu lah. Nggak perlu dikasih tahu juga udah tahu, udah minggir pelan-pelan, nggak usah pada kencang-kencang malah ke tengah-tengah gitu kan, biar ambulannya juga nyampe dengan cepet, nggak ada yang korban bisa selamat, juga ambulannya bisa buat tugas yang lain juga. Oke, kalau gitu Bro John Gaming, gue mau nanya. Nggak apa-apa lu situ aja, gue bisa teriak. Oke, buat Bro John Gaming, berarti menurut lu nih sebagai escorter atau mantan masih gak sampai sekarang? Enggak. Udah enggak? Udah tobat. Kagak. Kalau sekarang aku lebih preventif ke ya udahlah minggir lah ada ambulan, cuman kecuali kalau ambulannya emang kayak Kosong. bukan kosong, jadi emang bawa pasien tapi depannya emang nggak bisa minggir, emang aku sengaja minggir, yaitu udah kayak panggilan, udah Pak minggir dikit Mukanya Pak. harusnya kalau lu kayak ngomong lu. Harusnya minggir, kalau ada ambulan jalan terus depannya nggak mau minggir, dalam artian space yang nggak ada, secara naluri langsung udah maju ke depan ngasih notop kayak kaca gitu kan, suruh minggir ada ambulan. Kalau udah minggir ambulan udah lewat ya udah lewat kalau sekarang. Oke, sekarang lihat sini, gantian. Gue juga pengen panggung Pak. Oke, berarti sebenarnya nggak betul kan kita escorting ambulan itu benar-benar dari awal kita ngeliat ambulan sampai masuk rumah sakit? Enggak. Nah itu maksud gue gini loh. Pertanyaan gue simpel ya. Kasihan si Bro John Gaming capek megangin kamera. Pertanyaan gue sebenarnya simpel sih ya. Kalau misalnya kita bicara soal escorting ya, itu mobil ya mungkin biasanya mobil APV ya. Tergantung sih. Ya sama enggak mobil. maksudnya mobil ambulan ya. Tergantung. Alphard juga ada kali yang ambulan. Ini Kayaknya. gimana? Gini ya. Nggak tahu juga sih biasanya. Biasanya kan mobil-mobil begitu ya. Nah, itu mobil-mobil dengan cc yang cukup besar ya, 1.500, 2.000, Alphard ya ada yang 2.000 kan. Ada yang 3.000 malah setahu gue yang baru. Nah, sekarang gini aja sih. Lu escorting pakai motor apa gitu loh. Lu escorting pakai Mio Z. Gue dulu. Pakai Max. Lu pakai apa? Gue dulu. Pakai Mio lah. Mio. Maksudnya Mio selalu di depan. Bodoh amat. FBY. Maksudnya gini, lu gak bakal bisa gitu loh nyaingin mobil, kecepatan mobil itu gitu. Ya mungkin untuk akselerasi bisa, tapi pertanyaan gue sebenarnya simpel. Saat itu kondisinya sudah tidak memungkinkan, misalnya contoh hujan atau tikungan, mobil itu jauh lebih stabil gitu loh dibanding motor gitu. Pertanyaan gue, kalau misalnya lu tiba-tiba jatuh di depan ambulan itu, Nabrak. lindes toh, Guling lah. gue nggak tahu tadi kenapa mati. Oke, gue bukan mau kejam gitu, tapi kalau misalnya emang ada, menurut gue ya, Iya. kalau emang ada yang masih peduli dengan ambulans, itu caranya nggak gitu, caranya tidak dengan escorting. Kalau misalnya memang ada yang peduli, ya udah, lu escorting butuh bensin nggak? Butuh. Butuh. Peralatan butuh duit nggak? Butuh. Lu juga komunitas besar. Butuh. Butuh. Nggak, komunitas lu besar kan? Iya. Maksud gue emang nggak bisa gitu lu pada itu ngumpulin duit gitu ya. Ya sehari 1.000 gitu ya. Kalau ada 30 orang berarti sehari 30.000 gitu ya. Terus 2 bulan gitu ya. Kalau komunitas lu ada 30 orang berarti 30.000 dikalikan 900 1,8 dapat duit selama 2 bulan gitu ya. Terus lu melakukan ya semacam lu panggil gitu ya di situ Kapolres, Kapolsek gitu ya untuk melakukan edukasi gitu loh kepada masyarakat sekitar gitu ya. Atau mungkin lu bikin pamflet. Jadi misalnya pas lampu merah gitu ya, lu bikin pamflet gitu, ambulan kita minggir yuk atau apa. Modal lu paling 1.800.000 kalau mau bikin begituan gitu loh. Jadi maksud gua apa? Kita lihat
yang salah itu siapa, targetnya siapa. Yang salah itu kebanyakan dari masyarakatnya, benar nggak? Gitu. Ada yang sudah sadar, ada yang belum sadar. Kebanyakan sekarang udah sadar. Saya buat apresiasi. Kalau yang mau di Jawa, Ya, oke. di Jawa jujur Jangan rasis. di Jawa udah banyak yang sadar. Udah banyak yang sadar. Kalau ada sirine dikit aja, walaupun bukan ambulan pasti langsung pada minggir. Baca juga heran. Walaupun orang naik motor kasih toa dinyalain buat iseng, itu mobil bisa minggir sendiri. Itu on namanya. Oke, jadi simpelnya yang salah itu kan adalah bagian dari masyarakat, elemen masyarakat ya, berarti yang belum teredukasi gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, edukasi gitu loh. Dengan cara gue bikin video ini pun gue mengedukasi gitu loh. Jadi besok kalau ada ambulan minggir, tabrak. Minggir karena ambulan. Karena setahu saya nih bahwa ambulan itu harus cepat sampai, tapi tidak membolehkan untuk membahayakan pengendara lain. Susah kan? Susah lah. Nggak mungkin nggak susah. Kalau gampang semua orang aja jadi supir ambulan. Itu gitu. harus cepet, harus cepat, nggak boleh membahayakan pengguna jalan yang lain. Wah, yang belakang yang jadi pasien harus udah sampai rumah sakit. Oke. Nah, jadi gue mau ngecam keras buat siapapun yang melakukan escorting ambulan gitu. Kalau misalnya emang ada yang mengatakan gue bisa kok escorting gitu, gue bisa kok mengikuti. Pertanyaan gue simpel, lu coba aja escorting gue bawa R6N gue. Bisa nggak lu keep up? Udah gitu aja. Gitu lah, apalagi di jalan umum. Gitu. Lu mau escorting pakai apa? Coba aja. Atau jangankan ini deh, lu escorting gue pakai Ninja 250 gue deh, lu bukain jalan. Gitu loh. Apalagi mobil segede gaban. Iya nggak? Buat ngambil salahnya juga susah. Nah, buat kan, kalau escorting gitu yang di daerah Cikarang kayak gitu kan, itu kan banyak truk-truk juga. Jadi ambulan itu nggak bisa langsung masuk seenak jidat juga. Nah, itu banyak pilihannya juga sih, banyak kayak resiko lah. Banyak pertimbangan juga kalau kita mau escort di daerah rawan-rawan kayak gitu. Nah, ya, jadi kalau bukan ambulan yang kena tabrak truk, ya yang escort yang kena tabrak truk kayak gitu. berarti cuma nambahin kerjaan dong. Oke, jadi kalau emang lu care, coba bikin edukasi, bikin pamflet kah atau apa gitu ya. Ada ambulan minggir, nah gitu aja. Atau lu kerja sama gitu ya sama Polsek, Polres, Polda gitu yang di situ. Atau lu guide gitu orang yang mungkin bisa dibilang, gue yakin ya banyak YouTuber di Indonesia ini yang masih punya hati gitu kan. Lu coba aja guide mereka gitu kan. Yuk kita bikin yuk acara seperti ini. Gue yakin mereka mau kok. Gitu loh. Jangan guide Green Wombat ya. Subscriber gue cuma 300-an. Bukan cuma sih, alhamdulillah udah 300-an buat gue. Gitu loh. Tapi maksud gue dibandingkan dengan YouTuber lain gitu ya, dengan subscriber sampai ratusan ribu gitu ya, ada yang puluhan ribu, ada yang ribuan. Bisa lu guide mereka gitu. Mereka cukup punya influence gitu loh. Jadi please stop that gitu loh. Nah, gue menyensor diri gue sendiri gitu loh. Jadi ini gue agak bingung ya. Biasanya debatnya panjang nih, tapi kok gue nggak debat sama lu sekarang. Udah nggak usah debat. Padahal udah sekarang tuh mikirnya kalau ada ambulan kita harus memprioritaskan yang harus diprioritaskan dulu. Kalau ada damkar sama ambulan ya prioritaskan dua-duanya gitu. Nah ini saya mau tanya nih satu lagi buat yang kontra ya. Kalau ada ambulan dia nggak di-escort ya kan, jalan ketemu dengan iring-iringan rombongan RI1 contoh, yang harus minggir siapa kayak gitu. Itu harus ditanyain juga nih, pengen gue tanyain sih ke kepolisian, cuman belum sempet gitu. Dah, ini gue jawab. Terserah. Gue kontra kan. Jawaban gue sebenarnya agak bingung ya. Iring-iringan RI1, setahu gue ambulan itu tetap utama. Jadi kalau lu bicara soal iring-iringan ya, soal iring-iringan itu selalu mereka punya iring-iringan RI1 terutama, itu pasti ada orang yang station di wilayah yang diblokade. Ya, gitu. Nah, mereka itu selalu ada komunikasi antara orang yang di pinggir sama di mobil RI1. Jadi mobil RI1 itu sangat canggih gitu loh. Bisa dibilang kayak Pektok gitu atau Sena gitu, cuman levelnya udah jauh di atas itu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau misalnya ada kasus seperti itu, mungkin kita bisa ngomong sama polisi
yang di sana gitu. Pak tolong gitu, ini ada yang kayak gini, bisa nggak dikomunikasikan ke mobil RD1 segala macam. Gua nggak tahu bisa apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang bisa, kenapa enggak dicoba gitu loh. Tapi bukan berarti kita bisa nerabas gitu aja, karena itu rombongan RI1 itu udah pasti kencang. RI1 atau DKI 1 atau Jabar 1 itu udah pasti kencang. RI2 itu udah pasti kencang, menteri itu udah pasti kencang. Gitu loh. Jadi daripada nanti ada kecelakaan segala macam kan. Nah, gue tahu itu pasti namanya sakit gitu kan. Tapi di lain sisi gue yakin kalau ada RI1 itu pasti udah ada info ke rumah sakit ke sekitar, karena mereka pasti standby gitu loh. Jadi biasanya sih bukan biasanya ya, malah seharusnya gitu SOP-nya supir-supir ambulan itu diberitahu gitu loh, rute mana yang bisa diambil dan rute mana yang tidak. Tapi sekalipun tidak ada rute yang bisa diambil, seharusnya bisa dikomunikasikan. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, Nek, gua nggak bilang itu benar ya, tapi gue bilang seharusnya gitu, atau bisa jadi seperti itu. Ini gue sayang banget dong, ini gue udah bikin situasinya seperti ini gitu. Udah pro kontra, cuman gue udah mikir. Shit. Oke, jadi kali ini Mio Z dan Wombat dan Mutiara ini tidak jadi ribut. Mereka damai. Oh, udah ribut tadi ya? Oh iya. Ini agak cerita sedikit ya. Gue nggak tahu nanti videonya sepanjang apa, tapi kalau yang mau nontonnya udah cuman buat escorting, silakan stop sampai sini aja nontonnya. Ini cuma cerita antara gue dan Bro John Gaming. Udah deh, gak usah diceritain. Gak usah diceritain. Simpelnya gini ya, ini Bro John Gaming itu ribut sama orang, ya. Terus kemudian orangnya itu ngancem dia, terus malah kita gas balik. Enggak, kita nggak ngancem sih. Kita nggak ngancem. Kita nanti disensor. Nggak usah, biarin aja. Ini kan cuma bloopers. Sebenarnya gue nggak ngancem, si Bro John Gaming juga nggak ngancem gitu. Cuma gue bilang, lu mau ngegas kita gas balik, gitu loh. Intinya itu aja gitu. Jadi intinya si orang itu pengen nemuin si Bro John Gaming. Terus gue bilang, ya udah temuin sekarang. Terus langsung alasannya di Lampung. Banyak alasan. Damn, laki bukan tuh. Padahal harusnya di sini ya. Dasar mahasiswa wombat. Oke, sekian dari gua Bro John Gaming dan gua. Ya, sini. Dan gua Wombat, Green Wombat. Harusnya lu udah ada videonya sekarang. Harusnya nanti gue share di videonya. Jadi kalau ada yang bingung kok di deskripsi belum ada channelnya dia. Karena belum diisi buat seputar gaming juga. Nanti kalau udah diisi nanti aku share di deskripsi. Oke, siap. Oke, sekian dari gue sama Bro John Gaming, gue Green Wombat. Kita pamit dulu. See you in the next video. Yo. Udah ketawa. Udah biarin. Udah biarin. Gue gak bisa bikin entrance deh. Opening go.